Siap-siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat, Mari sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Enggak, hari ini masuk semuanya? Ada yang nggak masuk siapa? Ya, kita doakan semoga teman kalian cepat. Ya. Ya, terima kasih. Untuk hari ini untuk kegiatan bimbingan konseling, saya akan mengimplementasikan apa yang saya dapat kemarin. Saya 4 hari jalan-jalan ke Solo, ke Padepokan, belajar jurusnya jurus BK Hebat. Tapi nanti hari ini cuma 1 dulu. Nanti beberapa kali ada beberapa jurus, jadi pendekar intinya seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita mengimplementasikan jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Nah, kira-kira kalian diantara kalian semuanya punya potensi enggak? Punya kan? Bakat, minat punya kan? Kecerdasan punya, walaupun satu dengan yang lain berbeda. Padahal harus kalian tahu, saat ini sudah tahu belum? Nah, nanti secara perlahan kita akan menggali atau mengenali potensi yang kalian miliki. Hari ini khusus terkait dengan gaya belajar. Besok tentang kecerdasan majmuk, apa yang kalian miliki, ya. Jadi biar nanti kedepannya tahu arahnya kalian apa loh potensi yang kita miliki, sehingga bisa diterapkan untuk masa depannya, terutama untuk jenjang karir ke depan. Ketika kita punya karir sesuai dengan potensi kita miliki, senang, nyaman, kayak kita punya hobi, ya enggak? Nah, hari ini kita akan yang pertama adalah kenali potensi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang pertama adalah aktivitasnya ini. Ada tes gaya belajar. Nah, hari ini kalian bawa HP semuanya? Ada kuotanya? Alhamdulillah. Kalau yang nggak ada nanti tethering boleh, tethering saya atau tethering siapa saja boleh, ya. Tuh. Nah, silakan kalian buka HP kalian semuanya, tuh. Ya. Yang jujur, karena ini hanya nggak menentukan nilai, tapi menentukan gambaran apa yang kalian potensi yang ada pada diri kalian, ya. Bisa ya, bisa dipahami ya. Ya, silakan kalian boleh dikerjakan dulu selesainya. Kita link sesuai dengan yang ada.
Oke, alhamdulillah. Itu untuk menggambarkan bahwa gaya belajar kalian ada 3 macam di situ, ya. Nah, dari hasil tes gaya belajar itu yang sudah selesai itu, coba, ya boleh satu menyebutkan bahasa gaya belajar. Ya apa Mbak gaya belajarnya? Kinestetik. Menurutmu sesuai dengan yang kamu alami nggak selama ini? Oh, ya sudah. Terus ini sudah sesuai dengan kelompok gaya belajar ya. Ini yang di sini visual, ini auditorik dan kinestetik. Ya, selanjutnya dari kelompok ini kalian coba diskusikan. Nanti ada 3 pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan teman kalian di dalam kelompoknya. Yang pertama, pertanyaannya apa kesamaan dalam kebiasaan belajar kalian? Nah, sesama visual biasanya padanya apa? Ya kan? Sesama auditori, apa yang biasa gaya belajar atau kebiasaan belajar yang kalian lakukan yang sama jelas dan cerita? Kemudian yang kinestetik apa? Bisa ya. Kemudian yang kedua, apa perbedaan dalam kebiasaan? Ada yang beda nggak? Di antara sesama auditori, sesama visual, dan sesama kinestetik ada yang beda? Nah, nanti kalian diskusikan. Nanti setelah itu kita presentasikan 1-2 orang, gitu ya. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan gaya belajar yang kalian miliki. Menurut kalian ada kekurangan dan kelebihannya enggak? Ya, gitu ya. Bisa ya? Ya, silakan berdiskusi. Yang kinestetik. Ya. Ya, selanjutnya dari kelompok visual akan menyampaikan terkait apa yang dialami anggota kelompoknya, kesamaan terkait dalam gaya belajarnya. Apa Mas? Mas Iqbal, poin penting dengan warna berbeda. Oh ya, biasanya seperti itu. Kalau membaca ditandai stabilo atau apa ya? Ya, apalagi Gunakan map, diagram atau grafik untuk memahami materi. ya, biasanya untuk mempermudah buat map atau grafik gitu. Ya, bagus untuk kelompok visual. Kita kasih plus untuk kelompok visual semuanya. Ayo. Terima kasih. Ya, ini dari kelompok kinestetik akan menyampaikan kesamaan untuk dari anggota kelompoknya terkait dengan kebiasaan yang dalam belajar. Apa Mas biasanya? Kesamaannya yang pertama itu lebih suka beraktivitas, langsung praktek. Terus yang kedua lebih kayak nggak bisa diem, lalu jalan-jalan gitu, tanya teman daripada diam kan bingung gitu ya. Lebih baik jalan-jalan. Oh gitu ya, ya betul. Terus Mbak ada lagi? Lebih suka pakai metode belajar yang sambil dipraktekin, terus lebih suka buat eksperimen atau apa simulasi sederhana, terus juga lebih suka menggunakan alat peraga atau benda-benda nyata kayak pulpen atau apa sih. Ya bagus, betul untuk kelompok kinestetik. Coba ketik plus untuk kelompok kinestetik semuanya. Ya Mbak, menurut kalian itu kesamaannya apa untuk dari teman-teman dalam kelompok kalian terkait pembelajaran gaya belajar yang kinestetik? Mempraktekkan langsung. Ya, bisa senang praktek langsung. Kemudian apa lagi? Oke, terima kasih. Kalian sudah berdiskusi secara kelompok. Selanjutnya kita akan menyampaikan tentang konseptual. Apa itu gaya belajar? Nah, tadi kita sudah langkah awal dari yang kalian lakukan, sudah aktivitas dengan cara membuat atau mengerjakan link
tes gaya belajar. Kemudian yang kedua sudah merefleksi apa yang kalian alami terkait gaya belajar. Untuk yang ketiga adalah konseptual. Ini saya nanti akan menyampaikan apa itu gaya belajar, ya. Ya. Kita tahu, saya yakin kalian sudah tahu tadi ada berapa macam gaya belajar? Tiga, ya. Ada 3 gaya belajar. Oke, nanti kita sebutkan. Sebelum ke hal itu, nah ini ada kata-kata hari ini terkait jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Iya kan? Nah, makanya jangan sia-siakan saat ini kalian waktu masih emas untuk belajar. Jangan sampai menyesal ketika sudah dewasa. Bapak-bapak, ibu-ibu guru pun semuanya tetap ingin belajar dan selalu belajar. Ini juga salah satu bentuk implementasi. Pak guru ya belajar juga, tidak hanya kalian yang belajar. Iya enggak? Karena dengan kita belajar akan menambah segala hal, pengetahuan, ilmu, keterampilan dan sebagainya. Ya. Ya. Nah, apa itu gaya belajar? Ini. Jadi gaya belajar adalah cara atau pendekatan yang digunakan seseorang dalam menerima, kemudian mengolah dan mengingat informasi baru. Itu. Jadi kalian ketika ada informasi baru, pengetahuan baru, ilmu baru yang harus kalian serap itu dengan apa? Pendekatan atau cara yang berbeda-beda. Ya, antara satu dengan orang lain ada caranya yang beda. Kemudian setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam memahami pembelajaran atau pelajaran, tergantung pada bagaimana otak mereka merespon dan memproses informasi itu. Makanya ketika kalian menemukan gaya belajar yang tepat sesuai dengan bagaimana otak kalian merespon, otomatis akan lebih mudah memahaminya, lebih cepat efisiensi waktunya, ya kan? Tapi dengan gaya belajar yang salah, kalian waktunya panjang, orang mudeng, ya enggak? Tapi dengan gaya belajar yang tepat, waktunya kasih yang setengah jam aja, kalian kadang sudah bisa paham. Ya, gitu. Nah, ini ada 3 jenis gaya belajar. Apa saja? Visual dengan nah, itu digambarkan seperti itu. Visual dengan penglihatan. Kemudian auditorik dengan pendengaran. Dan yang ketiga adalah kinestetik dengan gerakan atau sentuhan. Nah, ini banyak yang ini biasanya. Ya. Nah, tapi ya kembali lagi ke kalian sendiri. Nah, apa itu gaya belajar visual? Ini ada karakteristiknya. Nah, coba kalian nanti tadi kalian sudah berdiskusi, kalian bisa mencocokkan apa yang kalian alami. Cocok gak dengan yang kalian hasil tes tadi, kemudian kalian diskusikan. Visual lebih mudah memahami informasi dengan atau melalui gambar, diagram, warna dan tulisan. Ya. Kemudian suka mencatat dan membuat peta konsep. Yang ketiga adalah cenderung memperhatikan detail visual di sekitarnya, ya, melihat sekitarnya. Kemudian yang keempat ada mudah terganggu oleh keributan. Biasanya orang yang visual belajarnya lebih tenang, ya enggak? Enggak bisa dengerin musik, enggak masuk. Beda kalau orang auditori, ya kan? Auditori dengan mendengarkan musik dia akan paham, dengan mendengarkan dia akan jauh lebih paham. Nah, kemudian tetapi fokus pada tampilan visual. Ini yang visual. Strategi belajarnya adalah, nah ini, kalian diingat ini. Kalian yang memiliki gaya belajar visual, yang pertama strateginya diharapkan menggunakan mind map, diagram atau grafik untuk memahami materi. Kemudian tandai poin penting dengan warna yang berbeda. Boleh dengan ballpoint, warna merah, boleh dengan stabilo, macam-macam itu. Biasanya kan lebih kita mengingat, lebih mudah, ya. Kemudian tonton video pembelajaran dengan menggunakan media visual, ya. Kalian lebih melihat kalau YouTube, belajar di YouTube dengan melihat, cara melihat. Nah, oh itu gerakannya seperti apa, atau tampilannya seperti apa.
Kemudian tempelkan catatan atau poster di tempat belajar. Biasanya tempat belajarnya di rumah, kamarnya ditempel-tempel untuk mengingat, boleh, kan? Seperti itu. Itu terkait gaya belajar visual. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar auditori. Kalian bisa sambil membaca, memahami di situ. Karakteristiknya adalah lebih mudah memahami informasi melalui pendengaran. Ketika ada informasi dari pengeras suara atau apa, kalian lebih mudah mengingat. Kalau yang tidak auditori biasanya cepat lupa, iya kan? Harus dengan bentuk visual atau dengan bentuk gerakan atau sentuhan. Kalau yang kinestetik. Kemudian suka berdiskusi dan mendengarkan penjelasan. Mengingat dengan baik melalui lagu, irama atau pembacaan yang keras. Ada banyak mungkin ketika temannya membaca, kalian hanya mendengar kok jadi paham, padahal nggak belajar tapi mendengarkan temannya membacakan soal rangkuman dan sebagainya, kalian dengar kok sudah paham banyak seperti itu, ya kan? Kalau yang auditori ketika saya menyampaikan dia merekamnya lebih kuat, beda dengan yang visual dan yang kinestetik, yang seperti itu. Visual harus membaca tulisan di garis-garis, gitu kan? Kemudian yang keempat adalah sering berbicara pada diri sendiri saat belajar. Ada nggak yang ketika belajar harus membaca sambil ada suaranya? Iya kan? Kalau yang visual pasti diem, anteng. Tapi yang auditori biasanya dia belajar sambil ada baca, suaranya muncul. Seperti itu, ya. Itu yang auditori dengan pendengaran. Strategi belajarnya apa? Yang pertama adalah dengarkan rekaman materi dengan atau podcast pembelajaran. Sekarang banyak sekali podcast pembelajaran di YouTube, ya kan? Kalian dengar aja dengan dipaksa headset, kalian akan paham, ya kan? Beda sama yang visual, ketika lihat YouTube harus melihat gambarnya, kan seperti itu. Oh iya, ada gambarnya, baru paham. Tapi kalau yang auditori hanya dengan dengar suaranya aja, orang menyampaikan, kalian akan paham. Kemudian yang kedua strateginya adalah diskusikan materi dengan teman atau guru lah, sering ngobrol, sering sharing. Nah itu lebih cepat kalian paham. Bacakan catatan dengan suara yang keras. Nah, seperti itu. Kemudian gunakan musik lembut untuk membantu konsentrasi. Nah ini berbeda dengan yang visual. Ketika yang auditori, ketika belajar ada musik di sampingnya, malah jadi semangat, jadi paham. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang alami seperti itu? Ada ya? Nah, itu yang kedua. Satu lagi adalah gaya belajar kinestetik. Apa karakteristiknya? Yaitu belajar lebih efektif melalui aktivitas fisik dan pengalaman langsung. Nah, senang praktek, iya kan? Akhirnya praktek lebih cepat memahami. Nah, kemudian suka bergerak, menyentuh dan mencoba hal baru. Sulit duduk diam dalam waktu yang lama. Orang kinestetik seperti itu. Dan yang keempat, mengingat dengan baik melalui praktek atau simulasi. Senang praktek, senang simulasi itu akan lebih mengingatnya. Orang yang kinestetik. Strategi belajarnya apa? Adalah gunakan metode belajar sambil melakukan gerakan atau learning by doing, gitu kan? Praktek, ya IPA ya senang praktek dan sebagainya itu. Buat eksperimen atau simulasi sederhana, kemudian gunakan alat peraga atau benda yang nyata, dan yang terakhir adalah belajar sambil berjalan atau bergerak. Biasanya baca sambil jalan-jalan, kan? Yang kinestetik seperti itu, enggak kuat duduk lama. Biasanya seperti orang kinestetik kan jelasan paling kalian lihat, mutar. Nah, yang visual anteng bisa, tapi yang kinestetik enggak. Suruh 10 menit duduk kadang enggak kuat, ya kan? Nah, gelisah kanan kiri. Itu terkait konseptual. Nah, ya, ini mengapa penting menggali gaya belajar? Yang pertama adalah menemukan cara belajar yang paling efektif. Kemudian yang kedua meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Ketiga adalah mengurangi stres dan kebosanan saat belajar ketika tahu gaya belajarnya. Dan yang keempat adalah mengembangkan strategi belajar yang sesuai dengan kepribadian kalian. Itu
mengapa kalian penting untuk tahu gaya belajar kalian. Itu terkait konseptual ya, paling tidak kalian punya gambaran apa itu gaya belajar, ya enggak? Dan ada berapa gaya belajar, ya enggak? Nah, berarti ketika pembelajaran seperti hari ini, paling tidak ketika datang dan nanti kalian pulang ada sesuatu yang baru di diri kalian. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Nanti syukur bisa mempraktekkan ke depannya terkait gaya belajar. Nah, untuk kegiatan yang terakhir adalah aplikatif atau penerapan. Nah, ini kalian coba pada diri kalian dari apa yang saya sampaikan tadi terkait konseptual, coba kalian membuat rencana strategis apa belajar yang sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, kalian tuliskan 2 saja di kertas catatan kalian, silakan. Ya. Paham nggak ini? Bagaimana saya mau belajar ke depannya supaya sesuai dengan gaya belajar saya. Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan beberapa gambaran strategisnya, iya enggak? Ya, silakan ditulis 2 saja. Sudah selesai menulis rencana strategis gaya belajar? Nah, terima kasih. Coba di antara kalian satu persatu menyampaikan. Mas Arya, gaya belajarnya apa tadi? Kinestetik. Coba rencana atau apa yang akan kamu lakukan ke depan untuk bisa belajar sesuai dengan gaya belajar. Apa? Kira-kira 1 saja. Belajarnya itu di luar ruangan. Oh iya. Misalnya di taman kota. Oh ya, boleh. Belajar di luar ruangan. Oh, itu boleh biar lebih paham sambil jalan-jalan gitu ya. Ya, boleh. Ada yang lain yang dari auditori? Nah, Mbak. Apa yang tadi yang auditori? Ya, ini kayaknya auditori ya, Mbak ya. Apa yang kira-kira kamu lakukan terkait strategi pembelajarannya? Ya, betul. Belajar sambil mendengar musik. Tapi kan enggak yang keras-keras banget, tapi lembut musiknya dengan. Nah, boleh. Satu lagi yang visual. Visual tadi mana ya? Ibnu, Mas Ibnu. Nah, visual kira-kira apa? Strategi belajar ke depan. Belajar di tempat yang sepi supaya ilmunya langsung. Oh ya, betul. Ya, Mas Ibnu akan melakukan belajar di tempat yang sepi karena nanti kedepannya bisa konsentrasi dan fokus dalam belajar. Gitu. Itu untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah sudah kita lalui semuanya dari tahapan yang pertama aktivitas, kemudian tahapan yang kedua kalian sudah melakukan refleksi, ketiga adalah konseptual dan yang keempat aplikasi. Tuh. Jadi diharapkan nanti kita bisa mengambil kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran hari ini bahwa setiap individu memiliki gaya belajar yang unik, ya. Jadi tidak ada gaya belajar yang lebih baik dari yang lain, ya. Karena semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Dengan mengenal dan menyesuaikan strategi belajar sesuai dengan gaya pribadi, proses belajar akan lebih menyenangkan dan efektif. Ya, diharapkan kalian bisa mengetahui gaya belajar kalian, nantinya bisa belajar lebih efektif dan yang utamanya adalah menyenangkan atau menggembirakan. Gitu ya. Itu saja. Ada yang ditanyakan untuk kegiatan hari ini? Tidak ada. Bisa dipahami?